Oke, selamat pagi sahabat berdaya semua. Pagi ini kita berbeda lagi. Kita ingin nyambung video sebelumnya. Video sebelumnya itu terkait dengan memanfaatkan limbah jagung untuk pakan ternak. Nah, pagi ini kita ada di lahan di satu tempat juga. Kalau kami sebutnya ini area Pemalang di Desa Klubir. Ini sedang ada proses pemanenan jagung. Nah, seperti ini sahabat berdaya. Nah, hari ini yang ingin saya tunjukkan adalah manfaat dari proses rompes daun atas seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Itu seperti ini. Jadi bisa dilihat ini kondisinya setelah dirompes atas dan setelah prosesi panen, persiapan prosesi panen. Jadi panennya itu lebih enak dan jagungnya itu lebih keringnya, kering alaminya di pokok itu udah kering alami seperti ini. Seperti itu. Nah ini yang panen adalah ini mereka. Nah dipanen mereka. Ini lahan yang digarap oleh adik-adik SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Jadi ini anak-anak magang PKL. Mereka PKL selama kurang lebih 6 bulan. Kalau biasa lihat mereka di kandang juga, di kandang PTK. Nah hari ini mereka proses panen ini di sini. Karena ini mereka yang tanam. Jadi anak-anak SMK yang nanam, melakukan perawatan, dan juga mereka yang panen gitu. Manfaatnya untuk apa? Itu sebagai transfer knowledge untuk mempraktekkan mata pelajaran yang mereka lakukan. Ini juga sebagai upaya agar anak-anak SMK itu bisa melakukan praktek-praktek gitu. Nah ini proses rompes daun atasnya dilakukan sehingga proses panennya lebih mudah nih. Ini kalau dilihat kan, keringnya pun kering alami. Ini bisa lihat di kelobotnya, kulitnya. Ini pun kering alami. Kemudian ini jenis benih yang ditanam oleh adik-adik ini yang hari ini dipanen. Itu adalah benih jagung pioner P21 gitu. Satu tumbuhnya itu kurang lebih 110 hari. Dan ini panen. Proses panennya ini seperti ini. Oke. Man, ini berapa kilo benih yang ditanam, Man? 8 kilo lebih, Pak. 8 kilo ya? 8 kilo lebih, oke. Nah, di proses tanam kemarin, ini kalau dirimu rasa gimana? Prakteknya dapat? Dapat, Pak. Tahu lah ya? Tahu, Pak. Kalau praktek di rumah sendiri jadi tahu? Iya. Oke, nah ini. Lanjut, Man, lanjut. Itu Rahman. Nah, ini proses panen. Oh, pakai itu. Yes. Terus nanti ini setelah dipanen dibuat apa lagi, kan? Dijemur dulu, Pak, biar kelobotnya ikut kering jadi gampang terpipil kalau digiling. Oh, biar gampang ini ya, terpipil ya, terpisah dari tongkolnya ya. Oke. Kemarin ini juga kan untuk pangkas atasnya bisa dimanfaatkan untuk ternak ya? Bisa, Pak. Untuk pakan ternak. Pakan ternak, termasuk kambing. Iya, untuk kambing. Oke. Ya nanti kita lihatlah hasilnya berapa kilo kan? Iya, Pak. Oke. Hasilnya berapa kilo. Oke, itu adik-adik SMK Tanjung Palas. SMK Negeri 1 Tanjung Palas lakukan proses panen jagung yang mereka tanam. Jadi ini pun klobot dan ini itu bisa digunakan untuk pakan sapi. Itulah kenapa kita kalau program di masyarakat juga ada yang panen di sebelah sana. Palandring itu sedang panen dia di sebelah sana. Itu di sana lagi panen dia. Oke. Nah kebetulan kita bajak ini ada gurunya nih. Kita harus masukin dalam konten
biar ini jelasin ini polanya gimana. Oke, Pak Yuyut, sorry Pak, ini kita bajak Pak. Siap, siap. Pak Yuyut, ini kan adik-adik PKL nih Pak, kurang lebih 6 bulan. Salah satunya adalah mereka di sini di Klubir itu di program Komdev PKN itu terkait pertanian jagung. Pertanyaannya Pak, ini kan yang mereka lakukan dari proses tanam sampai ini bisa panen. Tujuannya apa sih Pak ke anak-anak ini Pak? Eh, Pertama itu dari segi keterampilan mereka, Mm-mm. biar mereka dapat yang selama ini mungkin di sekolah atau di tempat mereka belajar itu tidak dapat. Nah, dengan adanya PKL ini biar tahu, biar dapat ilmu baru yang mungkin bisa ditambah di Oke. luar sekolah. Oke. Jadi tidak hanya di sekolah saja, mungkin di sekolah hanya teori aja, tetapi di PKL itu bisa dapat realnya di masyarakatnya gitu kan. Iya. Karena kalau di dunia pendidikan itu kadang berbeda jauh dengan dunia masyarakat. Masyarakat. Jadi biar mereka bisa membandingkan antara dunia Teori, sekolah, teorinya sama dengan dunia masyarakat atau prakteknya. Oke. Karena apalagi SMK Pak ya. Iya. SMK itu arahnya ke teknis memang Pak ya. Teknis, dia harus bisa kerja, bisa siap untuk apapun di masyarakat. Oke. Nah Pak Yuyut ini kan kalau dilihat prosesi ini, adik-adik ini kan ternyata selain proses penanaman budidaya jagung, mereka itu bisa bisa mengelola ternak juga Pak. Jadi disembari waktu-waktu proses pengurusan jagung, mereka itu ternyata punya banyak aktivitas. Salah satunya ngurus ternak. Nah, Pak Pak Yuyut kan di guru di SMK Pertanian ini. Bisa dikasih gambaran nggak ke pemirsa sahabat berdaya kita? Keterkaitan antara budidaya jagung sama ternak itu seperti apa ya Pak Yuyut? Kalau dari segi budidaya jagung itu sangat potensial sekali, karena dari dari daun tanaman jagung ini bisa dikasihkan ya, dari mulai daun-daun yang ada di batang, kemudian Oke. pada saat muda itu kan diambilin, bisa Dirompes Pak ya? ya dirompes kalau bahasanya, dirompes nanti dikasihkan untuk ternak. Kemudian nanti kalau dia sudah pasca panen itu nanti bisa limbah-limbahnya bisa dijadikan pakan. Oke, makan limbahnya ya Pak ya? Bisa jadi Oke. limbahnya. Atau misalkan kalau rompes atas, kalau bahasanya rompes daun-daun atas itu nanti kita bisa juga sebetulnya Ya. dibuat silase. Silase, Ya. betul. Kemudian nanti bisa juga jagung-jagung yang tidak berisi itu bisa diambil pada saat proses Oke. dia masih muda ya. Pak ya. Disortasi ya ya, dipilih ya. disortasi. Tujuannya sebetulnya untuk bisa meningkatkan tanaman jagung itu biar tidak rebutan nutrisi, karena dia sudah kecil itu diambil. Nanti bisa dijadikan pakan. Kalau mau pakan yang berkualitas dijadikan silase. Oke. Dijadikan silase. Nanti jadi nutrisinya akan jauh lebih bagus lagi. Iya. Betul. Nah, itu sahabat berdaya. Makanya kenapa kita adik-adik ini selain di proses budidaya, ternyata mereka punya waktu luang itu untuk belajar juga dari sisi peternakan, karena klaster jagung itu salah satu turunannya yaitu di peternakan Pak ya. Iya, Betul. Siap. Makasih Pak Yuyut. Siap. Oke, itu Pak Yuyut sahabat berdaya, guru di SMK Pertanian. Nah, ini ada dua ini sahabat, ada dua. Satu Mas Kevin, Mas Ruben, yang satu yang pakai ini, wah ganteng ini yang pakai kopi ya. Pak Landring, kita masukkan di YouTube Pak. Wah, cantik ya, cantik makanya. Ini Mas Kevin udah terkenal dia. Dia yang mendampingi adik-adik SMK. Nah, yang ini orang tua kita nih. Ini Pak Landring. Pak Landring ini warga RT berapa piro Pak? RT 5 Desa Klubir. Hari ini juga lagi panen Pak ya? Iya. Panen di mana Pak? Di sebelah. Oh, sebelah sana ya. Pak Landring punya jagung juga sebelah sana. Udah berapa lama Pak Landring tanam jagung di Klubir Pak? Berapa tahun ya? 2019 Pak ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Gimana nanam jagung Pak? Di sekitaran ini. Sekitar ini aja ya? Ya. Jadi lahannya termanfaatkan ya? Iya. Pak Landring lagi panen dia. Gitu. Ini anak-anak SMK Pak yang belajar ini. Terus belajar. Menurut Pak Landring yang udah pengalaman Pak, lihat hasilnya anak SMK gimana Pak? Bagus.
Bagus ya. bagus. Hasil. Teorinya bagus, Prakteknya ini Pak bagus. bagus ya. Menurut aku sih ya semua bagus. Bagus ya. Oke, itu dari Pak Landring ya sudah ya. Nah, dari Pak Landring. Nah, ini prosesnya adik-adik SMK. Jadi memang mereka belajar sambil ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Yang jelas bahwa limbah-limbah dari jagung ini bisa dimanfaatkan itu untuk proses pengolahannya. Selain jagung pipil itu bisa digunakan untuk pakan ternak, baik itu kambing maupun sapi ya, sapi Pak Landring ya gitu. Jadi kenapa kemudian para petani, Pak Landring pun harusnya udah mulai berpikir pelihara ternak Pak, harus ada, tapi Pak Landring sibuk dia ngurusin sawit, ngurus ini gitu sahabat berdaya, makanya ini. Tapi harusnya itu ada ternak minimal kambing lah kan, karena dia rutin nanam jagung gitu. Nah. Ini belum disetujui ini. Aku selalu juga minta itu tapi. Oh, Pak Landring juga udah punya rencana untuk beternak ternyata. Oke, kalau dia continue nanam jagung bisa jadi gitu kan. Bisa jadi. Nah, seperti ini sahabat berdaya. Ini manfaat dari proses rompes daun bawah kemarin seperti ini. Ini full. Nah, untuk peternak kambing, peternak sapi, ini recommended lah untuk melakukan proses budidaya jagung atau bermitra berkolaborasi dengan para petani jagung kita seperti itu. Oke, itu saja mungkin kali ini channel sahabat berdaya semua. Yang jelas ini prosesnya menarik, sehingga harapannya kenapa anak SMK kita melakukan praktek di lahan sini itu biar masyarakat sekitar pun mendapatkan transfer knowledge sebenarnya, saling berbagi gitu. Pak Landring panen di sebelah sana. Nah ini menjenguk anak-anak SMK yang lagi panen juga, Mas Ruben, seperti itu. Itu saja mungkin sahabat berdaya. Terima kasih banyak atas atensi semuanya. Semoga kita semua selalu sehat, sukses untuk para peternak, sukses juga untuk para petani di Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam berdaya.